Pemantapan Ketua RGU dan Ketua Rombongan Asrama Haji Embarkasi Surabaya 1445. Ini suasananya. Ini absensinya, jadi sebelum masuk semuanya harus absensi. Mbah Warno pun harus absensi karena Ketua RGU, guys. Dan juga ada snacknya. Apa yang menjadi pesan dari pimpinan? Siap mendengarkan, mendapatkan arahan. Siap mendengarkan arahan apa yang harus dilakukan oleh amin. Semuanya siap untuk mendapatkan pengarahan. Semua karu dan karom dan karya semuanya. Jangan lupa bahagia. Di sana pun juga sebagai beberapa kloter. Wah, ini Pak Nur Kholis, Ketua Kloter 19. Itu Bu Evi, Rektor IAIN Ponorogo, Ketua Kloter 20. Kalau Pak Nur Kholis 19 dan para petugas lainnya. Yang mengedarkan undangan Nabi Ibrahim dan Jabal Abi Qubais. Makanya panggilan dikatakan oleh Nabiullah, oleh Rasulullah, Duyufur Rahman. Jadi halumu ta'alu fahaju itu adalah Nabiullah Ibrahim diundang oleh Allah. Diundang oleh Allah. Jadi Pak Ajabah, mereka menjawab dari panggilan tadi itu. Mereka menjawab, siapa yang menjawab? Maka Nabi Alhamid bisa wasilat ketiga. Mereka yang masih ada dalam bentuk nutfah, apa itu nutfah? Ya sebagai nutfah namanya. Bentuk nutfah, bentuk benih di sawah. Mereka menjawab. Jawabannya adalah labbaik Allahumma labbaik. Yang dibaca oleh Ustaz kita. Labbaik itu kalau kita tinjau, kita lihat di kamus Al-Muhit. Ada kamus namanya Al-Muhit. Kalau saya minta tolong sama anak dana, tolong nanti pilihan rokok. Sang anak hanya ngomong iya, tapi masih utang sama handphone. Tapi begitu nak, tolong kami pilihan rokok. Labbaik. Allah kamus Al-Muhit. Labbaik Allahumma labbaik. Paman ajabah, barang siapa yang menjawab. Paman ajabah, barang siapa yang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik dari Nabi Allah Ibrahim, maka jawabnya man hajjah. Kata orang ilmu sastra Arab itu paman maka hajjah jawabannya. Maka insya Allah dijamin haji termasuk umroh. Ini kan masih calon, Kemarin yang kloter 11, non saya kloter 11 sudah masuk fast track. Masuk wilayah Saudi, sakit kloter 11, kloter 12 mohon maaf, akhirnya dari pihak Saudi bla 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 harus dipulangkan dulu masuk ke asrama haji. Masuk ke rumah kita, nanti kalau sudah sembuh tak berangkatkan. Mudah-mudahan juga sembuh. Yang berapa hari kemarin itu, ya tahun kemarin itu nyampe di asrama haji, begitu mau berangkat wafat. Karena tidak. Paman aja apa barang siapa menjawab labbaik Allahumma labbaik dijamin insya Allah haji termasuk umroh. Paman aja aktar barang siapa yang menjawab aktar lebih dari satu maka haji ala hasabi. Ini mereka akan menggunakan ibadah haji sesuai dengan jawaban kalian. Di sebelah kanan saya ini menjawabnya 6 kali maka hajinya kembali 6 kali. 6 kali. Terakhir tahun kemarin beliau ini petugas. Nah kan, ya kalau keluarga pihak itu jawab berapa kali? Kiai bagi ulama itu. Kalau ketemu nanti. Nah, maka saat itu dideklarasikan labbaik itu talbiyah itu oleh Nabi Allah Ibrahim atas perintah Allah di Jabal Abi Qubais. Ajarat hina dzalika, maka saat itu dideklarasikan oleh Nabi Allah Ibrahim talbiyah itu atas perintah Allah di Jabal Abi Qubais.
Makanya tadi mukadimah yang disampaikan oleh beliau, jujur saya merinding karena panggilan Allah dan Allah. Jadi yang adalah sama Allah sayang. Yang kedua ada tugas tambahan, sudah kamu Allah orang yang terhormat. Yang kedua panjenengan adalah khidmah kepada sesama orang lain. Pahala itu hanya milik panjenengan. Amin. Amin terlambat. Saya mikir. Oh, saya mikir. Jadi panjenengan sudah tamu Allah, orang yang paling terhormat di hadapan Allah. Kok disih tamunya? Disih ra gelem. Panjenengan masih khidmat kepada sesama manusia. Sudah tamu Allah, khidmat lagi kepada tamu Allah. Kok luar biasa toh, pahala itu hanya milik panjenengan. Kapan lagi panjenengan mau khidmat kepada orang haji? Ayo, lagi ketua kloter, kiai kloter, bunyai kloter lagi 371. Hitungan akal surga hanya milik panjenengan itu. Yang lain nenteng. Dan betul. Maka di sana, karena surga itu kan tidak hanya serta merta diberikan oleh Allah, nggak mungkin, maka lewat, surgamu lewat sesuatu, mampu, lewat rombongan, amin. Kloter itu tidak ada istilah arba, yang ada arba. Nggak boleh. Ketua kloter, kiai kloter ikut arba'in. Sekarang memang tidak ada arba'in ya. Tidak ada arba'in. Jadi khusus ketua kloter, kiai kloter semua kloter cukup arba'ah. Boleh asal tuh alhamdulillah. Iya. Nggak ada. Tahun ini bayang tarhil yang arba'in itu nggak ada. Kalau panjenengan misalnya itu biasa hitungannya kan 8 sampai 9 hari. Kita lihat datanya kan ya. Tapi misalnya panjang 7 hari sudah harus digeser, geser. Enggak ada bayang takhir, ketua takbir, ketua kloter enggak usah takbir. Tenggelam ya. Tapi pertama ini tapi sekali lagi kendati pun tidak ada arba'in. Kalau memang nanti sampai arba'in alhamdulillah. Kalau ketua kloter akhwatuhu dan teman-temannya itu cukup arba rakaat setiap hari. Kalau zuhur nanti isanya, kalau isanya nanti kembali ke asalnya. Jadi, terus aku pokoknya arba itu, sekarang ya tetap karena mabrur panjenengan adalah karena arba rakaat. Jadi kenapa arba rakaat? Karena tugasnya berat. Mau berangkat arba rokaatin jatuhnya hilang, ketua kloter nyari. Mau berangkat dokternya sama perawatnya arba rokaatin sakit, jamaahnya. Artinya cukup khidmat kepada Tuhan. Jadi surga itu hanya milik panjenengan keluarga, ketua rombongan. Yang lain nebeng panjenengan. Kalau banyak dikaoleh sama Yahweh tak rela. Tapi kan kasihan kalau nggak dibawa. Maka konsep ini adalah kata orang Arab bil-ittihad yunanul murad. Bil-ittihad dengan yunanul murad itu dengan bersatu, sesuatu ini akan gampang diraih. Contoh, kalau kita nyapu halaman kita yang kosong dengan satu lidi bisa bersih tapi suwi. Pakai Z bukan suwi. Tapi kalau bil-ittihad yunanul murad tadi 100 lidi diikat jadi satu untuk nyapu cepat selesai. Itu adalah bil-ittihad yunanul murad, saling bersatu, saling satu membantu ketua RU, membantu ketua rombongan, membantu ketua Iya. Ini panjenengan sudah mewakafkan dirinya panjenengan untuk menjadi ketua RU, menjadi ketua rombongan, menjadi tim kloter, mewakafkan dirinya untuk khidmat kepada Allah.
Pahalanya panjenengan yang lain dapat satu, panjenengan dapat telung. Mau saya itu nggak ini? Ya. Karena ternyata khidmat pada itu. Tamu Allah. Kalau panjenengan hanya khidmat kepada satu orang, hanya ketemu di jalan, mereka akan jalan. Tapi mereka ingin mengerjakan ibadah haji. Ada yang kota Kediri, kota Madiun. Ada kan? Itu jamaah umur 85 perempuan minta pulang terus. Bisa tak? Ada saya datang ini tadi ada itu minta pulang terus. Saya nanya, Mbak kok mau pulang? Iya. Lampok, kangen sampai cukup. Kangen sampai anak. Padahal beliau sudah ada pendampingnya anaknya. Cuma anaknya ini tidak selalu bareng sama ibunya. Yang selalu bareng sama ibunya tidak berangkat haji. Diingat terus. Lah, ampun mam, ampun. Mau buat mau. Buat apa? Buat jambu. Saya belikan jus Pak. Jus jambu. Pak, monggo. Jadi karena itu jus bukan jambu. Nanti yang panjenengan hadapi ya kayak gitu Pak. Makanya saya pahalanya ngomong ada 3 panjenengan, ini baru 1 saya dapat. Itu saling ambil ijtihad dengan dulu. Jadi kalau ketemu, kalau panjenengan pahala surga itu hanya pilih panjenengan, kedongan itu segala jamaah yang kedua. Begitu saya belikan tadi, itu ternyata setelah dievaluasi tadi itu saya ngobrol dengan sama anaknya sama teman sekamarnya itu, ternyata ibu ini tidak biasa, tidak biasa kayak apa ya? BAB itu tidak biasa duduk, biasa jongkok, kekerasan. Yang kedua, ibu ini kedinginan karena kekerasan minta pulang. Saya mau memastikan nanti dengan ngalah ya wis apa-apa. Tapi problemnya muncul, belnya ini piye. Jadi nanti yang dihadapi panjenengan salah satunya begitu Pak. Tapi pahalanya ini luar biasa Pak. Lalu panjenengan berdoa, ya Allah, khidmah saya kepada hujat ini ya Allah, semoga nanti mengalir pada anak cucu saya, kau panggil ya Allah yang Amin ya rabbal alamin. Khidmat hujat. Jadi yang terakhir nanti ada juga yang disampaikan oleh beliau ini, ibu ini ada di sini yang diminta oleh Pak yang disampaikan oleh beliau. Dan terakhir, tugas panjenengan mulai malam ini, tugas panjenengan mulai sore ini adalah baru rombongan. Kan panjenengan sudah ada WA grupnya, WA grupnya. Mohon yang tidak punya grup, yang tidak punya HP. Kan ada yang sepuh kayak tadi kan nggak punya handphone. Panjenengan tiba-tiba mau umroh Lombongan. Jadi kasus kemarin sedikit jamaah kita di asrama haji mau berangkat ke bandara karena sudah sepuh, sudah turun dari Ben Ali, mau masuk ke bis, nggak ngomong sama tetangganya perempuan. Saya masih ingat Zainab namanya, masih ingat. Jadi dia pipis Pak, pipisnya masuk ke kamar laki, bukan kamar perempuan. Nggak ngomong ke tetangganya, dia pipis. Sudah di satu sisi bis sudah selesai, saya ngomong ke orang cek, saya ingat. Bis keempat kurang 1 perempuan, dicari halu dicari handphone semua nggak ada, semua harus segera berangkat. Sudah saya ngomong berangkatkan saja, itu hilang nggak apa-apa, masih di asrama haji. Begitu sekitar berangkat sekitar 5-6 menit, itu ternyata si ibu ini keluarnya dari kamar kecil. Saya nanya, dan kamar kecil laki yang sebelah timur loh Pak. Saya ngomong, kok di pipis nanya.
Karena nggak bawa handphone, kopernya sudah dibawa temennya. Tapi Allah beri ilmu kita pintar, cerdas. Di asrama haji kan ada ambulan. Saya masukkan ke ambulan, saya ikut ambulan juga, berangkat bareng-bareng ke bandara. Yang 10 bis 11 bis belum nyampe, saya sudah sampai duluan. Karena saya ngomel di yang gara-gara panjenengan aku numpak iki. Nah aku bisa. Nanti yang dihadap panjenengan juga orang kayak gitu. Maka kita ijtihad yunadul maulud, ayo bersatu Pak. Pahalanya aja, Amin. Doa bagi Allah